Bidang Sari, bawa pasukan sebanyak-banyaknya, umpama lamaran kita ditolak, hancurkan Lawang Sari, bunuh siapa aja yang larang keadaan diri kita. Baiklah, disiapkan baca bala negara Bata Merah. Sekarang juga kita berangkat menuju ke Lawang Sari di hadapan Toko Beja Mantri. Oke, Kakang siap, saya bakal berangkat. Hanya Gusti mengenal tahu di Bidang Sari ke bawah di hadapan Kajang. Saya tunggu dulu. Siapkan pasukan, siapkan pasukan. Oke. Pantes pimpinan aku biasanya memakai baju nggak dimasukin, sekarang bajunya rapi terus. Make celana ke kalau nggak digosok mau dipakai. Gespernya ditontonin. Kalau gitu lelaki masalah rapi aja kita kudu curiga. Biasanya nggak pakai minyak wangi. Oh. Itu membuat besok dangdut. Barang masa lewat geserebeng uang. Cuman orang-orang minyaknya bagus, masih aja kayak zaman dulu masih pakai minyak duyung. Itu kayak boleh berebut asal ada meruat. Itu kayak boleh berebut lagi meruat. Hah? Baja balak teraju gunung ombak segara tingkleng ting mungil kumpul. Siap. Ada yang nyaring bener. Kayaknya yang nyaring mah itu tuh tadi yang baliknya melastikin pisang raja sampai. Pantes pisang dikeluarin. Kemakan kagak, pisangnya kagak, kulitnya juga kagak. Berarti ada yang makannya ke kulit-kulitnya. Siapkan keris, tombak, golok, celurit, pisau, pedang. Siapa yang nyuruh bawa termos? Ini tukang trompet baru gini ikut udah ngajak bawa termos. Buat apaan termos? Coba ngopi itu berapa kali ngopi taruh. Seluruh Baja Barat udah siap. Kapan kira-kira kita berangkat hari ini? Pan besok kita udah pindah ke Pekayon. Siap. Ayo, Baja Barat yang rapi, atur barisan, atur barisan. Atas perintah Kanjeng Gusti yang gak siap dengan berangkat, bukan cuma jabatan yang kita putusin, tapi nyawa bakal diputusin pada Kanjeng Gusti Silong Prabu.
Ada tugas dari raja kita temong lama. Apa sih pengalaman? Belum ngerti masih kecil. Nggak ngerti lu masih kecil. Pak, jajan. Anak mah nggak tahu kita nggak punya duit, taunya jajan. Bayarannya kita udah habis, Bang. Kita ditambahin atau Pak Gope lagi, Bang. Ya tenang, dia ngerti. Pak, itu yang di samping apa, Pak? Sinden. Dia masih kecil, lu nggak boleh kenal Sinden. Orang mau. Masih kecil udah mau sinden, nggak tahu makanan. Bangga juga makanan lagi. Emaknya kerja ini tema. Usaha zaman sekarang kita nggak dibantuin sama perempuan merada repot. Yang namanya rumah tangga mah kudu saling bantu, saling menolong, saling mendukung. Kerja di PT namanya bocah membuta huruf nggak diterima. Kerja di kapsalon orang disuruh dikerembat dibontak. Habis kerja di mana kalau pulang malam mulu? Di Kemang Pratama. Ngapain dia itu? Kuli nyuci. Andres jarang yang mengegang. Belum, Belum, man. Cuma kuli nyuci juga orang-orang megang sepintu. Istri aku mah karena buat bayar duitan Avanza megang 17 pintu. Mata jalan sampai ngegang baru. Bagian bini mah pulang yang penting Avanza impas. Bapak jasa Pak. Ya. Halut-halutan baja balad negara Bata Merah bakal menuju ke Lawang Sari.
belum diceritakan sampai kita ceritakan di Lawang Sari. Tokoh Beja Mantri Dena Putra di Jakarta Milo. Juga yang kedua Dewi Endang Sari. Yang lagi bingung dan sebab yang suka atau yang kepengen jadi pada Dewi Endang Sari bukan cuma 1, 2, bisa dibilang ratusan. Ya inilah Lawang Sari. Sama mana anak aku Jakarta Bilung mah. Ada saya Rama Jakarta Bilung. Nyai Dewi Endang Sari. Aduh, agak diri kaulah Endang Sari Rama. Coba kemari dulu. Ngompol. Udah dibilangin anak aku Jakarta Bilung. Katrima naik anak Rama si cantik si Jenok. Dodok. Saya Jakarta Bilung Rama Hampura apabila ada kesalahan diri saya. Katrima anak Rama cocok. Nyai adik kakak Endang Sari. Kakak duduk dulu kakak, kita dengarkan apa yang ingin Rama sampaikan pada diri kita.
Orang gampang kata kita ke. Kecil ku repot waktu kecil gede ku repot kepengen waktu kecil mon somon Kailan apa ya? kalau Jawa perlu pakai o. Oh, Pantes manggil saman ge somon. iya, baru manggil. Anak aku yang pertama iku Bang Jaka Tampil, yang kedua iki Dewi Endang Sari. Ya rasa orang tua seluruh ilmu panemu aji pangerti jampe pamake semua yang ada di diri Rama udah Rama turuni nama ono Mana? dari apa sebab Lah. yang namanya anak itu kalau kita kasih harta jangan lagi sedikit harta kita kalipun bonyok. Bonyok. Kalau dia bisa ngebawanya, kalau orang bisa ngebawanya mah harta bonyok bisa jadi habis. Iya. Banyak kok jadi habis. Kalau bahasa sangat banyak, kalau Jawa mah pakai oh kudu bonyok. Saudara anu Tetangga gue Dari apa sebab anak kita kasih ilmu, kita kasih pengebisa, kita kasih pendidikan. Sebab yang namanya ilmu mah semakin dipakai orang bakalan jadi habis, malah mah semakin dipakai semakin bermanfaat, semakin banyak. ya iya semakin bonyok. Dewi Endang Sari, anak bapak bagaimana keadaan Dewi Endang Sari? Aduh, ampun Rama. Ya karena memang doa Rama keadaan diri kaulah sehat. Sepertinya Rama teh ada yang dipikirin, sepertinya Rama teh lagi bingung kasih tahu di hadapan diri kaulah kali saya bisa ngebantu kesusah Rama, saya bisa ngebantu kebingung Rama dulu. Jakarta bilung anak Rama sehat jak. Ya seperti halnya Dewi Endang Sari keadaan saya juga sehat Rama. Cuman benar kata adik saya Dewi Endang Sari ini Rama teh kelihatannya bingung, kelihatannya pusing. Ya rasa diri saya ngapain kudu pusing-pusing Rama timbang bayang 7,5 ya bari melain ke orang gak bayang. iya. Kalau nggak kudu dipikirin kalau banyak. Apa kudu dipikirin timbang hujan segitu hujan mau berkah. Ya bukan soal ke situ, bukan. Itu memang ada apa Rama. Jadi begini. Yang ada di luar itu bukan rombongan besan atau bukan rombongan pengungsi. Raja-raja bangsa pangeran aja dihitung pada diri Rama lebih daripada 25 pangeran, 25 kerajaan. Belum rakyat Ciloto. Lagi yang Rama rasa bingung, jangan lagi sifatnya yang lengoh, apa yang bininya banyaknya pengen jadi sama Dewi Endang Sari. Tuh, Kang udah punya bini. Saking banyak-banyaknya itu lancongan yang ada di luar, saking banyak-banyaknya yang suka sama Dewi Endang Sari, ya rasa diri Rama kacang aja kacang bekas ngebawain lancongan seminggu nggak ke bawah sekol diesel itu kulit kacang. Udah pantas bolak-balik itu kalau diesel. Belum tusukan sate. Nanti kon mahal. Sate mana ada yang membawa 100 tusuk, ada yang 200 tusuk. Coba kalau ratusan ribuan orang.
Banyak banget itu. kaleng susu atau kaleng jencis atau kaleng biskuit bekas bawain lancongan hampir-hampir seminggu teh seton. Saking udah banyak datang lancongan. Saking banyaknya lancongan. Iya, emang makan merasa diri Rama cokok, rasanya senang. Rama teh dibawain makanan, dibandingnya ngebawain pakaian. Ada dek cukup yang bukan kocok. Tapi yang namanya lelaki asal ngebawain ke perempuan, asal ada yang dibagi ke perempuan, mual cuma-cuma itu teh ada. Maunya. Masih ada yang diorok. Ada maunya, ada yang diorok. Kalau Jawa, Diarah kali Rama, apa Jawa? Jawa kan disebut arah mah arah kagak ada yang ngorok. Iya. Rama seneng banyak yang suka sama anak Rama. Rama seneng banyak yang jatuh cinta sama anak Rama. Tapi kalau satu, kalau bonyok buat Nah, ya kalau udah bonyok kalau berbendut. banyak. Boleh kok dong buat. Cilokok diterima satu itu teh lamaran, yang lain yang gak diterima pasti bakal moroh. Sampai benerin ada. Diterima banyak yang namanya perempuan mah gak mungkin kudu punya laki banyak. Udah iya benar. Laki mah kalau udah marah main santok. Bukan santot kaliman santet. Apa yang namanya perempuan, maaf ini maaf. Diibaratkan makanan mah yang namanya perempuan mah ada BS-nya. Ada masak, ada warsanya dari apa sebab. Kalau yang namanya perempuan mah iya muda banyak yang mau, masih cantik banyak yang mau. Ntar kalau udah bongkok, kalau udah kulit keriput, apalagi giginya ompong, mau aja yang mau. Emang orang mau hidup muda terus kan pada tuanya. Tapi kalau yang namanya laki-laki mon, somon, samaan kali lama. Somon lagi sifatnya masih gagah, sekalipun bongkok, udah ompong, rambut pada putih. Kalau duitnya bonyok, bonyoknya mau. Banyak udah kagak yang doyan. Iya mah. Terserah dia mau ngomong apa gitu bonyok ke Tuhan tapi aja mah. Nah, apa pendapat Dewi Endang Sari? Kira-kira menurut Dewi Endang Sari supaya Dewi Endang Sari punya laki ada Iki Lawang Sari jadi omon. Aman. Aduh, ampun Rama. Ya rasa diri saya kalau memang sekiranya ada lamaran yang kita terima kejadian ini Lawang Sari jadi kacau, biarin seumur hidup sing bakal berumah tangga, semoga kawin juga nggak jadi soal. Yang penting keadaan ini Lawang Sari jadi aman. Atau kali kalau memang masih ada yang maksa juga biarin saya membunuh diri, mati juga nggak apa-apa. Yang penting meramat tenang, keadaan ini Lawang Sari jadi aman. Waduh ciloko repot itu masalah begitu kayak ngomong. sekalinya ngomong segala bunuh diri disebut-sebut. Rasanya enak kali begini. Yang namanya orang hidup bunuh diri, arwahnya nggak bakal diterima, nanti disonanya masuk neraka. Lagi jangan dimasukin rokok. Colok selek keprok. Ya terburu-buru aja tuh Bapak. Udahlah jangan ngomong dah, kalau emang kira-kira ngomong jadi kayak gitu. Sekarang Rama minta pendapat daripada Jaka Tembilong anak Rama. Jadi sebelumnya saya minta maaf Rama.
Sebelum Rama ngomong di hadapan diri saya sudah berpikir jauh-jauh. Bagaimana kira-kira supaya keadaan Dewi Endang Sari ketemu sama jodoh, atau Dewi Endang Sari punya laki, keadaan Lawang Sari jadi aman. Ya wis. Opo jalan keluarnya? Bagaimana kira-kira kalau di Lawang Sari kita adakan sayembara? Artinya semboro. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Jaka Tembilung itu yang bakal jadi pada Dewi Endang Sari. Diibaratkan makan menerima makan, diibaratkan pakai menerima pakai. Cuman yang namanya sayembara Rama, Dewi Endang Sari jangan lagi sifatnya yang bisa ngalahin diri saya yang muda, kalipun yang tua juga perlu diterima. Jangan lagi sifatnya tibang tua, umpama yang bisa ngalahin saya orang miskin, itu juga perlu diterima. Pangkat atau rakyat jelata yang bisa ngalahin saya, kudu jadi lakinya Dewi Endang Sari. Lagi yang kedua, jangan lagi sifatnya yang lengok, walaupun istrinya banyak juga yang bisa ngalahin Jaka Tembilung, itu yang bakal jadi pada Dewi Endang Sari. Bagaimana kira-kira menurut Rama? Waduh. Jadi di Lawang Sari teh kudu kita adakan semboro. Itulah Rama. Cuman yang menjadi bahan pikiran Rama, anak jadi palang bodoh. Baik kalau anak nggak celokok, atau anak nggak jadi kehilangan nyawa. Coba kalau kehilangan nyawa, akhirnya anak Rama laki-laki satu-satunya mati. Tapi semuanya terserah ono. Nah, anak ada yang bukan nono. Udah tuh manja dilayani aja tuh. Mau anak, mau onok, terserah. Ya begini Rama, saya menuntut ilmu, Rama yang kasih modal. Dari kecil sampai gedenya diri saya belum pernah saya berbakti pada orang tua. Kapan lagi saya ngebaktiin diri saya, kapan lagi saya ngamalin ilmu saya. Dan yang namanya ilmu kita pelajarin tentunya kudu ada hasilnya, kudu ada buktinya. Ya buat diri saya sih yang namanya umur yang maha kuasa. Pan Rama sering bilang jodoh umur milik rezeki aturan yang maha kuasa. Jangan lagi sifatnya kita berantem, walaupun kita tidur, kalau emang nyawa kita mau diambil yang maha kuasa, kita gak bakal bangun lagi. Pun begitu yang namanya rezeki 1000 kali hidup kita pengen kaya, kalau emang ditakdirin miskin mah boro-boro sifatnya masih miskin, kalipun udah kaya, kalau emang takdir kita kudu miskin, yang banyak usaha kita bisa jadi habis. Karena memang Rama bilang jodoh umur milik rezeki aturan yang maha kuasa, begitu juga jodoh. Mungkin jalan ini yang membuat adik saya Dewi Endang Sari jadi punya jodoh. Banyak namanya jodoh, 1000 kali kita suka, 1000 kali kita cinta, 1000 kali kita berusaha sekuat tenaga, kalau memang belum jodohnya ada aja jadi penghalang. Omongan Rama kayak begitu Pak. Jangan lagi sifatnya belum jadi, kalipun udah jadi, kalau emang kira-kira jodohnya kudu pendek, ada aja jalan ceritanya, ada aja jalan pemutusnya. Kadang-kadang lakinya benar, bininya yang ganggu. Kadang-kadang bininya benar, diajak belangsak mau, diajak susah mau, lakinya pakai segala pengen kawin lah. Itu emang jodoh man. Jangan kita salahin juga laki kita, jangan.
Sebab kalau emang jodoh kita, takdir kita kudu di madu, sekarang kita di madu jadi nggak bener. Tadi kita jadi janda, kesononya kadang-kadang bukannya timbang di madu satu malah 2, 3. Kudunya kita jadi perempuan kalau emang di madu kita kudu girang. Sebab apa? Kita nyuci ada yang bantuin. Jangan capek. Ngurusin laki kita ada yang bantuin, kita capek kita suruh ke yang muda aja biar yang muda yang ngurusin, kan kita enak itu. Iyo. Ya buat diri saya sih begini, lama maupun kakak, yang penting keadaan ini lawang sari jadi aman. Jangan lagi muda tua segede punya lakinya jadi soal. Yang penting aman, Rama juga tenang, kakak juga tenang. Jadi anak ini setojo, ini diadakan sehoro. Saya setuju Rama ya. Buat orang tua sih selain daripada ngizinin, selain daripada setojo, orang odol ada iya orang odol. Emang nggak tulaman ya. Memang masing-masing setuju kita adakan sembara ini di Lawang Sari. Saya bakal mempersiapkan segala-galanya. Nyai Dewi Endang Sari, saya kakak mulai sekarang Nyai jadi bahan perebutan atau jadi piala. Nyai dulu nyatanya di panggung atau dekat alun-alun supaya masing-masing para peserta sembarang lihat keadaan Nyai dandan yang secantik-cantik. Emang atuh kakang berdoa kira-kira supaya dia bisa ngalahin kakang, bukan tiba orang susah tapi orang kaya. Emang atuh kakang yang soal kesitu enggak kudu dipinta pada diri kakang. Rama, diri kaulah permisi bakal mempersiapkan ini sebar. Hati-hati anak Romo, didoa pada diri Romo. Hati-hati, jangan sampai jadi ciloko. Mangga Rama permisi diri kau. Terima kasih kakak Wibadati. Mari anak, kita berdoa pada Yang Maha Kuasa juga harus dandan yang cantik supaya para peserta serta semboro jadi semua. Bang Jakarta Bilung mengadakan sayembara di Lawang Sari. Segalanya sudah disiapkan alun-alun atau pengatur acara. Saking meriahnya sama bukan cuma satu dua para peserta, sayembara tapi ratusan peserta. Tunggal dan Penggung Dewi Endang Sari kita ceritakan yang kata Bilung pada pengadusan dari negara Mangga Merah. Kita udah sampai ini di Lawang Sari. Udah aja, umpama lamaran kita nggak diterima, kita hancurin aja ini keadaan di Lawang Sari. Ayo Kang, kita kumpul, kita tepung aja Kang, persiapan umpama nanti lamaran kita ditolak. Orang-orang dari Lawang Sari jangan enak
Lawang Sari yang ada nasional keputusan dari negara Batam ya. Bapaknya jiwa pahlawan Bapaknya pagelaran zaman Bapaknya hasil karyanya Bahwa mana sempurna Bahwa mana sempurna Bapaknya jiwa pahlawan Mana dari Endang Sari ada di dulu. Menepat segala dosa Kebantuan kesurian Kasih tahu mana yang namanya Togo Beja Mantri. Penasaran karena kasore Sosial kabur Sukses kabur Oh
Tapi
utang atau bukan buta denawa sembarangan iman. Kelihatannya asal dari kerajaan. Tentu yang namanya tetamu atau bersifatnya sebangsa dari diri kita kalipun lain bangsa juga yang namanya tetamu perlu kita terima. Asal dari mana juga maksud dan tujuan apa datangnya ini di Lawang Sari di hadapan Bang Jaka Tepilung. Ini sebenarnya utusan dari kerajaan negara Batam Merah, utusan dari Prabu Rodra Murka. Siapa diri sampean? Saya Jaka Tepilung. Apa hubungan Jaka Tepilung dengan Togok Beja Mantri? Nih kalau pengen tahu, kalau percaya ini teh anak Togok Beja Mantri. Ya syukur kalau memang diri sampean anak Togok Beja Mantri. Terus terang datangnya utusan dari negara Batam Merah, tujuannya enggak dua enggak tiga, yaitu mau melamar Dewi Endang Sari. Benar Dewi Endang Sari teh masih lengoh atau enggak punya laki? Iya enggak salah, enggak salah. Umpama lamalan melamu mimpinan amunin lima menenyangan nemilu minang mani mawan manin mawanin minang mulan ninulunin minamanali ninulunin yang mening silai ngomongnya pakai irama. Ya terus terang aja Jaka Tepilung. Terima juga supaya ketahuan, nggak diterima juga supaya ketahuan. Ini lamaran dari Prabu Rodra Murka. Duduk dulu. Nah, ini nyelang Nina nyoli ninganan lawang nyali Dewi Endang nyali kita nyoli. Apaan? Lawang nyali kita nyoli Dewi Endang nyali kita nyoli. Coba yang begitu pakai segala mau nyuli. Ngomongnya juga nggak data. Mil yang ini nyanyi. Apaan?
mial yang ini nyanyi. Baru nyanyi itu ngomong kayak Balakanya ngomong aja gue jelas. Jangan diingat. Nang malena. Coba pengen tahu. Nang malena, nang malena. Lagunya dangdut. Dangdut. Nyedulnya ngoyang nomor. Lagunya dangdut pan. Coba yuk. Ngoyang nomor. Ngoyang nomor. Betul enak. Nah, kalau ini benar aku. Pati-pati ngaku ya. Coba lagi. Ngoyang nomor. Ngoyang nomor. Bekas Ya udah. coba Repli. Mang nyaman. Maling. itu bang. Bukan begitu reknya. Bagaimana nyaman? Mang sama paling ganteng begitu. Oh iya. Mang nyaman. Maling. Iya. On kakak ganteng. Ya bidang ban bidang. Namanya orang ini. Kalau minang mengamini mungat anak. Kalau nyebut abang Nono gimana itu? Terus serang aja yang namanya lama-lama ini di Lawang Sari udah gak diterima. Apa soalnya lamaran udah gak diterima? Apa Dewi Endang Sari udah ada lakinya? Bukan dulu sabar. Di Lawang Sari nggak terima soal lamaran, tapi yang diterima adalah soal sayembara. Apa artinya sayembara? Sayembara adalah perebutan. Siapa-siapa, isinya siapa-siapa yang bisa mengalahkan Jakarta Bilung, itu yang bakal jadi pada Dewi Endang Sari. Diibaratkan makan, terima makan. Diibaratkan pakai, terima pakai. Kalau gitu yang lain udah jangan diundang. Cukup diri aku yang bisa mengalahkan diri sapi aja terserah. Mangusnya mengangang mau namun. Nialin yang pengen tahu muatan yang akan bilong di mga anak ayam ini banyak. Kecil. Jadi berani diri sampai lepungan dan nilai ini menang ini mau mendingan ini kumun inung. Udah kayaknya asli aja mah. Padahal kemampuannya belum tentu. Pakai segala katanya kalau keleng mendingan dikubur hidup-hidup. Ingat di anak lahir teh banyak. Bukan banyak anak ninga. Anak lahir ada 3. Anak ninga yang jatuh masih SD. Oh, masih SD. Yang kedua masih SD. Yang ketiga masih ini. Tiga bukur. 3 biji dia, kata kita mana yang ketiga baru bisa ngesot. Ngenyok. Oh, juga. Nah, iya, bukan Namun baik. Andrai guru hati-hati tenang. anak tuh kan Monon. Udah monon nantinya lama. Kakang mandi melami. Kakang mandi memeles. Kalau kakang capek-capek kebayaran udah habis. Siapa yang membuat itu? Emang udah habis.
meluangkan jalur ilmu menemu anjing menganding nyampe memanggil nilai nyampean yang ada biru jangan kudu disuruh. Ayo kita adu kesaktian mana bagaimana ini? Amun menang nomor
menyengalingan nanganguanan apa mana menyuruh-menyuruhnya nanganguanan nanganamina menyengalingan nanganguanan Laporan dia pisah lagi nih. yang begini lagi yang laporan. Jadi keadaan diri lain nyawa duduk. Udah mundur. Mana yang udah melunya yang wadah yang menyengalingan yang ngomongnya. Iya udah mundur. Nyolong mundur. Nyolong malik gimana? Begini membalik duluan aja. Kata mau menyong ni mengayon. Kalau ini udah nggak ada apa. Iya, kata gue dari sore ke barang pisah. Itu apa yang begitu namanya habis perek. Kebanyakan dodol. Tadi kayak orang kepelagangnya. Gak ada yang aku. Hei, jangan pemilu melawan anak buah diri sampean boleh ada kemenangan nih. Pimpinan ini mau tahu. Bagusnya menserahkan aja Dewi Endang Sari pada dirinya. Senopati Rodrageni maju bakal melawan jakat pemilu. Kita ceritakan di Tegal Karangtumaritis. Dawalang putra Kiloras Marbandanaya juga sedang tergila-gila pada Dewi Endang Sari. Ya inilah Tegal Karangtumaritis. Hai mana anak buah cepot dawala nalagari. Bapak teh heran lihat si Udel udah seminggu ini ngelamun. Kayak adanya di kepengen. Pot, ayah, abdi bapak, coba panggil saudara sampai suruh kumpul. Kalau garing mana-mana di sahur jeung bapak. Ya apa udah habis lebaran masih sahur. Dipanggil. Kang Udel dipanggil sama bapak Kang Udel. Udah seminggu ini rasanya gue ngeliat bapak teh jember banget jember. Sama orang tua kita jangan begitu bagus jelek juga emang orang tua kita. Mau gue bapak udah tua mah kudu ngerti atau kemauan anak. Iya rek. Terus begini rasanya ginian kalau lagi jatuh cinta. Coba kumpul dulu atuh anak. Cepot malah karek dong.
suruh kumpul. Mikir pasir tolong kawin. Mikir pasir tolong kawin. Bagus. Desa Kanda kemarin waduh muka kamu batu murah semar Hayang hiburan man. Bapak hampura ada hiburan. Mangga. jadinya riomong pulau Sakit rumit sakit. Hampura abdi bapak ayah namun kita kurang kali pergi suruh kumpul. Duduk dulu jangan duduk dulu. Asik saya. Kata kita udah asik. cepat dia Bro, apa kabar bro? Coba ke orang tua dipanggil pulang bro. Tahu coy. Tapi ke orang tua apa jangan begitu. Atau duduk dulu. cepat udah kare putra semar dosa tidak boleh pagi mesin boleh dengan sisi cair orang cetak saya talaga Maafin saya Pak kalau ada kesalahan. Duduk duduk. kedai kanan diri hidupnya orang-orang kedai kanan diri Pak Haji Mesir dari hidupnya orang-orang orang kulit diserang peduli laki kumara sayang marah mengakuri digeskai kepala pedang yang baik kumara ajaran pedang-pedang yang baik jadi sari merawatku Caca balik Caca. Abang
Semar kunjung ide gelang ning malang
Agung Miraga Sukma ya Miraga Sukma dan terus serang orang tua terasa bangga rasa senang melihat anak-anak wah biar kata orang jelek ya tapi kata orang tuanya mah bagus. Nah, iya namanya orang tua sama anak mah benar. Iya. Dari apa sebab rasa senangnya orang tua dan sebab biar pendidikan gak seberapa anak-anak uang menggadanya kelihatan kayak orang lagi susah kelihatannya mah pada lagi senangan bercanda ketawa nggak pada ngasok Jadi nggak keciri wah. jadi nggak keciri Lagi stres. gitunya yang namanya hidup di alam dunia bahagia senangnya diri kita bukan harta yang jadi ukuran bukan benda yang jadi ukuran. Dari apa sebab banyaknya mobilnya mewah pangkatnya tinggi rumahnya bagus kayak istana tapi hidupnya teh gelisah. Nggak bisa ngejamin ya Pak. Banyak yang duitnya banyak pangkatnya tinggi kendaraan mewah rumahnya bagus tantar pada bercerai tantar pada gak benar tiap-tiap begitu juga hidupnya gak bahagia Hilang udah pada cukup semua. karena bahagia bukan diukur dari dunia tapi yang namanya bahagia bisa kita jalanin bisa kita rasain kalau kita pandai bersyukur dengan nikmat dengan apa yang kita punya yang diberikan yang kuasa buat diri kita ya mah paling utama yang namanya hidup di alam dunia mah ibadah kalau bisa mah jangan kita tinggal. Dari apa sebab boro-boro sifatnya Ustaz boro-boro sifatnya dengan apa Ibu Sinden juga bilang di dunia ngan saukur ngumbara moal langgeng sarabina. Di dunia mati bang sebentaran lamanya menanti kita di alam akhirat Yang si Detaji gak bisa. di mana setiap perbuatan kita bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan yang maha kuasa sebabnya namanya hidup manusia mah pasti bakal ketemu ama mati gimana kulo nafsin dari katul mah setiap yang hidup pasti bakal mati masing-masing juga udah ada yang ngatur apalagi umur kita bukannya bisa dibilang muda umur kita teh udah tua man ngapain lagi di alam dunia kita kalau bukan buat ibadah Iya betul. Kita bertobat. Kalau mikir tua. ya yang namanya umur begitunya mah enggak tua enggak muda mending aja kalau kita udah banyak ibadah sama yang kuasa kita dekat sama yang maha kuasa mah kita enggak bakalan takut sama mati karena apa di dunia mati bang tempat pengembaraan suatu saat kita bakal nyampe ke tempat di hadapan yang maha kuasa kayak orang mau jalan-jalan mah kalau emang kita bekalnya udah banyak mah ilo kita kudu belangsa Kalau kita udah sedia hujan berbayung. apa bekalnya kita ngadep sama yang maha kuasa amal baik Kalau kita bilang saksiannya. pahala kudu kita banyak sebab ketenangan teh kalau kita dekat sama yang maha kuasa apa yang kue Si Sini bertiga-tiga kok. tas udah penuh sama kue istilahnya tas habis lebaran bikin gede. Wah. Hah?
Di samping ibadah penting buat hubungan kita di akhirat, buat bekal kita di akhirat, tapi dunia emang kudu kita cari. Sebab apa? Agama kita juga ngajari cari harta yang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau tidak akan mati. Tapi ibadahlah sehusu-husunya, seolah-olah engkau bakal mati besok. Jadi antara di dunia dengan di akhirat kalau bisa lo biar seimbang. Usaha penting, ibadah juga penting. Kalau ngajarin anak bisa banget tuh hati-hati. Anak aja disuruh ibadah, anak disuruh sholat. Bagaimana anak mau sholat kalau bapaknya kagak? Anak teh contohnya dari orang tua. Kalau udah nyuruh anak apa paling bisa ya Jumat. Ini udah waktunya Jumat. Anak pada pergi Jumat yang melonjor di balik. Bagian gue baliknya rubuh itu kaki. Iya mak. Yang namanya istilah kalau guru kencing berdiri, murid pasti kencing berdiri. Anak disuruh rajin kalau orang tuanya ngan tidur mulu tidur. Ya anak kadang menurutin siapa kalau bukan nurutin orang tuanya. Bapak kudunya bangga punya anak pada tidur mulu. Sebab apa? Bapak teh ada yang nerusin. Yang nggak kesepian kok. Yang kedua, bapak tidur teh ada temannya. Kalau nanti ngapa-ngapa kan anak bisa ngebelain bapak. Iya apa jadinya kalau digigit semut? Ulah gitu atuh. Goreng HD oge eta teh kurang. Muja entong ke segara munjung entong ke gunung, muja teh kedah ke bapak munjung kedah ke ibu. Itu halus oge ya teh. Kalau munjung mah punya indung. Amun ngaranna anak teh umpama doraka ojong kolot. Ini gua kagak resep yang ada si Kenjo. Sunda dalam Sunda bodoh. Rada kasar. Ojong menteng. Ojong menteng. Lain atuh. Ojo lari. Kalau lagi diangkulin tuh gitu cek. Memang kadang-kadang omongan cepot juga ada benernya. Cuman memang Sundanya teh orang-orang Melayu tapi mengat Sunda di Sunda. Yang namanya orang tua mapan kadang-kadang gak minta sama anak, gak pengen dibagi sama anak. Yang namanya orang tua melihat anak bahagia, orang tua juga bahagia. Melihat anak senang, orang tua mau bersenang, bakal paribasa. Yang namanya orang tua ngebaling tulang, hujan kehujanan, panas kepanasan, supaya anaknya ketemu sama makan, supaya anaknya ketemu sama pak. Maka makanya benar kata si cepot, yang namanya anak kalau udah doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga ini bisa terbuka. Oh, benar-benar. Sebab apa? Yang namanya orang tua jangan lagi sifatnya hidupnya orang tua, kalaupun mati juga kewajiban kita anak ngedoain orang tua. Kadang-kadang emang orang tua udah kagak, giliran jarak ke Cirebon nyampe, ke Banten nyampe, ke Demak nyampe, giliran ditanyain kuburan bapaknya, kuat kagak tahu-tahu aja. Kuat kuburan teh kalingan nama alang-alang. Di bandanya ditegesin, oh bukannya dulu nama emak. Yang masih bukan nama bapak ya. Iya mak. Mereka guru sebelah nih lah. Pengorbanan orang tua, sayangnya orang tua membakal paribasa orang tua mah ke anak kadang-kadang minjem sama orang tua bukannya tinggal sekali dua kali. Sama
sama orang tua tanya namanya anak kebanyakan minjem aja minjem tapi ganti mah kagak. Giliran lebaran ngasih ke orang tua cepet habis lebaran bisa udah datang Pak ada gitu Pak Gopet. Itu akal itu. Cuman bukan orang sini. Nggak ada jadi mah kamu Orang sini mah gak ada yang minta sama minjem sama orang tuanya. Lagi tuh bapak yang tua orang bayang begitu. Kata orang dulu teh juga mah orang zaman dulu mah nih sekilang agamanya gak kayak orang zaman sekarang. Karena ustaz banyak, kiai banyak, haji banyak. Orang zaman dulu mah perbanyakan buhun. Tapi biar buhun juga orang dulu mah banyak berkah. Sebab apa? Orang tuanya teh juga sifatnya dipuja-puja, gak sifatnya dipuji-puji. Lebaran gimana orang zaman dulu mau beli bandeng nyempeng gede-gedenya bandeng. Supaya apa? Supaya nanti rezekinya juga gede. Kadang-kadang ngasih ke orang tua zaman sekarang ayam jadi belampak. Bagaimana rezeki kita mau gampang kalau sama orang tua juga kita hitungan. di Belampat pun ingat. Kalau ingat si Salman mamanya punya utang. Apa itu dia tuh? Bang punya utang 200.000 dinagih gak dapat bininya suruh datang. Mau ngaki-ngaki mau punya utang mau gue mau mampus kan mau bayar. Iya. Tiba punya utang 200 bapaknya dikatain mau mampus. Bininya pergi gue dapat anaknya disuruh datang lah itu kuat lemah. Nagih ke orang tua. Bayar aki-aki itu alasan. Ingat contoh orang tua sama sayang sama anak. Satu contoh di Bapak Niwan aja mengumpul. Saya mau aja ini contoh nih. Saking sayangnya sama anak. Sekarang mangkatan wayang besok ganggu. Terus nggak ada yang acara kayak gini kan cukup 1.2 juta. Acara begini tuh jangan dianggap sepele. Lah wayang aja biar omongan 6 juta 7 juta mau nggak dibayar. Iya. Dia lagi mikirin aja. Hilang wayang. Atau kita tambahin atuh nek. Kapan dulu katanya gue manja nih ngopek. Ada kali 3 tahun. Ingat saya Masih ke tanggal. Ya kita mah lupa nek. Iya lu lupa kan gue banyak gua duit ingat. Kenapa dicatat tuh nggak dicatat? Saking apa? Saking sayang sama anak ini teh zaman sekarang mau belanjaan berapa duit, pendua berapa duit, bagi berapa duit. nggak ada yang murah pisan kok gitu. Nggak ada yang murah. Tadi kita makan daging, besok daging banget lagi buat panja disuruh dibekali ngompol di plastik. Ya para pajak di plastik. Dia berbunyikan nasi sama. Lah iya saking apa? Saking ini teh supaya anaknya bahagia. Iya, tujuan. Di hari perkawinannya pernikahan supaya berkesan. Padahal dia teh mau repot, mau ngadepin umroh. Katanya mau berangkat haji, kalau memang dia berangkat kita doain biar selamat sampai tempat tujuan, selamat baliknya ya mak. Biar sehat selama-lama, biar gampang milik rezekinya biar tambah lancar. Sama gitu nya mah. Sama tuh berangkat. Dia mau udah ketahuan man enak, udah bahagia sebab apa anaknya pada sukses. Ada yang jadi dokter, gimana? Kontrakan aja emang dikit man, 50 pintu lebih. Emang kayak lu timbang ini pakai anting-anting setengah gram dipilih buat setoran motor kan? Ini sih sama kan? Sekarang bininya udah pakai anting-anting. Pintar dia supaya tetangganya jangan sampai tahu. Biasanya bini juga pakai jilbab, sekarang pakai jilbab terus. Ini biasanya sadi ini ayahnya Rajin ngaji dia berarti. Bukan rajin ngaji, dia mah sebab apa? Anting-anting ini dijual sama lakinya. Dia pintar akalnya, jangan sampai kuping bininya yang bekas anting-anting rapat. Ditaruhin pernah. Ini kayak Udah kayak orang pun benar menawan merah. Baru ditegesin malu, mana anting-anting lu? Bininya hitam, benangnya merah.
Malu. Nang serang. Begini apa ya? Zaman sekarang kita jadi perempuan jangan nurut dengan laki, sebab laki boro-boro sama orang lain. Kadang-kadang kalau lakinya rada daglok sama bini ke bohong. Ini cuma bukan orang sini. Kita punya teman yang mau cerita. Teman kita saking dia mau nikah lagi nggak punya duit, ngomong sama bininya, malu, wayahnya itu mas jual dulu. Kata guru, katanya gua suruh jarah ke Demak. Masa 2-3 hari wayahnya dibantuin, tapi ini mah supaya hidupnya lancar, dijual rantai segitu buat ongkos jarah. Pengen sukses menurut kehidupannya. Nggak taunya apa, bukannya buat jarah, buat kawin lagi sama orang Kambelang. Habis kawin 2 hari baru balik. Orang kata dia janjinya bangsa 2 hari baru balik ini. Orang kata guru begitu. Nyampe aja jangan sampai bininya marah, mampir di Bantar Gebang, dia beli kembang, dia beli minyak, dia beli akurat. Aku ada sebotol. Botol. Aku mau bini assalamualaikum, waalaikumsalam, papa. Nyebutnya papa, dia bilang makan yang terus. Kesopanan. Iya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah nyanyi kata Mbah, katanya rezeki kita bahannya lancar, hitung-hitungannya melancar. Cuma ntar tengah malam belum mandi nih, buat dapat kembang. Loh bininya mau begitu jam 12 bangun, kecepok mandi. Orang pengen apa? Pengen hidupnya lancar. Iya. Dan sukses. Laki mah udah cekakak cekiki lakinya. Laki bini mandi juga. Tolong sama bini. Perempuan memang cuman bukan orang sini orang mana. Yang namanya lelaki mah ada jam 12 kamu katanya mau bisnis kentut. Jam 12 bisnis. Yang lihat lokasi. Yang lihat lokasi jam 12 malam dicatok pula. Hidupnya mudah ya. Iya. Nah, yang kedua adanya anak dikumpulin sama orang tua, bukan mau dikasih makan yang enak, bukan mau dikasih pakaian yang bagus. Makan enak dari mana? Gegablah duit. Lebaran Pak, udah 3 kali lebaran gak salin-salin acak. Jangan ngejawab mulu Pak. Itu mau orang tua mati bang istilah. Ya terus Pak, terus. Bapak lihat anak terutama si Udel udah seminggu ini tengah ngamun aja ngamun. Bengong aja bengong, kayak ada yang dipikirin, kayak ada yang dimau, kayak ada yang dipengen. Orang tua melihat anak melamun begitu juga ngikut hati bapak. Ada apa ini anak bapak yang biasanya doyan bercanda, yang biasanya bawaannya girang, ini mengelamun. Tiap-tiap begitu juga tentu ada yang dipikirin. Ya ngomong aja kita sama orang tua sama kamu dia. Jangan rasa ragu-ragu di mana-mana kita ngedumel. Giliran di depan orang tua disuruh ngomong, gak ngomong. Oh gitu aja ngomong maneh teh. Bebeja we jeung kolot. Umpami parantos kandos nama supaya we enggal ke panggung. Bekas MC Jepongan Danung. Kalau saya ngomong sama bapak, kira-kira bapak kesel apa enggak? Ngomong aja. Bisa ya bapak turutin, nggak bisa ya bagaimana? Atau emang keadaan kita kayak gini? Maju. Doain gue Reng, biar bapak setuju. Emang kamu dia masih jadi itu orang Kambelang? Yang pelayan dulu di Jalan Baru, yang perlu dibetato. Oh,
itu udah putus goreng. Putus, Reng. Jajan Lama itu dulu. mah. Putus. Kenapa si Mira? Nah, perempuan sih jajanmu. Itu yang orang pula ya. Dia yang Mira. Udah jangan diterusin ini kata-kata begini. Katakan sini mah dia kering. Jadi begini Pak, bukannya timbang sebulan 2 bulan saya teh Pak, kebayang aja kebayang, keimpi aja keimpi, lagi bukannya timbang saya aja yang demen. Demenan saya ke demen Pak, bisa dibilang demenan saya demen sama saya. Kadang-kadang saya nggak punya pulsa, dibeliin pulsa. Kemarin lebaran apa itu yang biskuit, yang kalengnya biskuit isinya minang. Itu apa dari pacar saya Pak? Lagi rapat pas gua buka punya dalam negeri. Iya zaman sekarang mah boro-boro sifatnya silet. Apa kue gini? Sebab apa? Depannya mah kombuan. Dibuka kue duit. Pada kue duit itu keras. Rapat kue duitnya kan susah digigit. Iya Pak. Jadi saya mohon sama Bapak lamarin saya. Saya mah kalau nggak jadi teman-teman saya Pak, bagian saya mau mendingan mati. Sakit itu di sini Pak, di dalam hatiku. Jatuh cinta berjuta rasanya. Aku diam, aku benci, aku marah, itu rasanya. Udah. Nyanyi rame kagak. Ini kalau suaranya enak itu. Suaranya panas, yang dari sore dari aku. Udah ada berdua kebulan. Supaya gua nuntun. Tenang aja biar udah habis, ya duitnya di kantor. Ada masih. Emang pajak mah dari zaman dulu 70 ditaikin sekarang jadi 72.000. Bisa sedikit mereka. Orang mana yang anak suka, orang mana yang anak cinta. Bapak jangan kesel nih. Bilang aja bilang. Namanya Dewi Endang Sari Pak. Anak Mamang Togok Beja Mantri. Siapa deh? Endang Sari, anak Mamang Togok Beja Mantri. Gila. Mana dan masih ada hubungan keninya? Habis bagaimana? Yang namanya demen biar kata orang jelek, kata kita yang demen udah cakep kan? Ya Dewi Endang Sari lagi yang memang cakep, ongkoh montok, ongkoh manis, ongkoh. Ya kalau ingat si Saman punya demenan ketemu potongan lemari 2 pintu, kata dia langsing kentut. Memang punya demenan, jalannya pincang, kata dia goyang. Memang demen. Memang punya demenan, matanya jelek, kata dia melirik. Pantas kongko sama kita di matanya kemana terus. Salah tingkah itu jadi. Cinta itu buta, love is blind. Kalau cinta sudah melekat, segalanya terasa nikmat. Yang jelek-jelek udah gak kelihatan. Demenan obor terus katanya buruk Pak. Ada menang obot, pakai apa nggak uruk, pakai karung doang yang uruk, kata dia langsing. Sikunya. Bukan berarti Bapak nggak setuju karena emang susah sama susah. Yang Bapak nggak setuju
namanya perkawinan bakal bisa jangan 2-3 kali ngan sekali-kalinya. Seumur hidup cuman yang maha kuasa yang jadi bahan pemisah. Itu teh pentingnya perkawinan. Iya, kalau udah kawin sama Dewi Endang Sari jodohnya panjang, coba kalau jodohnya pendek. Gara-gara perkawinan udah bapak sama tokoh jadi ngaku. Kalau bisa mah jangan ke Dewi Endang Sari, jangan ke anak Togo Beja Mantri, ke dasar lelaki nggak kekurang perempuan, perempuan nggak kurang lelaki. Mana mending itu ke cewek yang ditampilan teh ada. Kalau kata saya mah mendingan itu yang dipulek, Iya. yang dipelaukan. Si Mira. Namanya Mira. Mira Santika, oke. Rambut juga pada bule. Kata gue udah kagak demen. Gimana gue mau demen reng si Mira tadian mau bener banget, polos banget begitu pacaran sama gua. Kan emang orang hitam rambut jadi bule-bule. Itu yang paling gue benci kalau udah pakai gencu, orang-orang gencunya merah dia mau biru. Rambutnya bule, kulitnya hitam, gencunya biru, lalu kayak perempuan kecemplung di soberan. Saya bagaimana kemudian padahal rumahnya udah gue dandani, udah gue beli ubi, gue makanan apa yang udah punya motor-motor aja. Gara-gara ngebelain udah menang. Bahagia. Jadi bapak nggak setuju jangan. Saya mau begini pak. Bapak setuju atau syukur, bapak nggak setuju, tetap saya bakal datang ke Mamang Togo. Diterima atau syukur orang tuanya, nggak diterima juga udah dasar Dewi dan Sarinya mau sama saya. Jangan. Kalau kata bapak jangan deh. Ya maafin saya bapak. Saya emang suka ke Dewi Endang Sari Nyai. Dewi Endang Sari ini Nyai. Tungguin bakal datang di hadapan Nyai Dewi Endang Sari. Itu mau nabi aku digebuk. Atau kagak dijagai. Ini maaf pak. Maaf. Tua ada di bapak, pengalaman banyak ada di bapak. Nah sekarang kita jadi orang tua. Yang namanya tua kudu tahu. Bukannya tua jadi emang anak bapak suka ke Dewi Endang Sari, apa salahnya daripada nanti anak bapak jadi stres? Bapak nggak mau ngiring, biarin saya ngiring. Iya. Berarti bapaknya benar-benar tega. Nggak ada sayang sama anak berarti. Berarti bapak pantas hidup bapak begini-gini aja, bapak tinggal sayang sama anak. Iya pak, kita nyari bapaknya baru. Kali bapaknya baru kekayaan. Bapaknya banyak baru kesenangan kan. Mana ada kemana? Ayo kita ikutin kau ya. Waktu sekarang jangan aku sayang bapak, biarkan aku pergi, aku akan melangkah. Bapak mangga kurang antar dawala karunya bapak goreng hade kita teh anak bapak. Kamu ayah kejadian naon-naon yang si dawala apa bapak oke kayak menjadi pikiran saha adu goreng kejadian ayah naon-naon yang si dawala bapak Masak di belakang. terserah kalau anak saya sama saudara ikutin ini segitu bapak teh
ka anak teh mandi tega. Aduh Gusti abdi ampun kasih diri. Aku sedih dan soalnya begitu. Sedih apa? Macam-macam. Waras Sutiragen mendengar Dawala tujuannya mau melamar dihalang-halangi oleh Kiluras Marbadana yang keluar dari dalam yang punya tempatnya. Kalau emang lamarnya laman yang lain sih diturutin ke orang tua. Tapi Nyai tentu tahu antara Togog dengan Kiluras Marbadana ya itu teh musuh bebuyutan biar saudara. Tak kalau dia jadi besan bagaimana? Ini itu mau urusan orang tua, bukan urusan si Dawala. Kalau kata sana ikutin Dawala kakak, memang kakang sayang sama anak maturuti. Ini lagi tiba orang pengen berumah tangga, ngawinin anak termasuk kewajiban kita sebagai orang tua kakak. Saya mau begini kalau umpama kakak nggak nurutin kemauan si Dawala, ya saya mau pergi. Saya mau ngikutin si Dawala kakak. Jadi Waras Sutiragen juga mau ngikutin si Ude mau pergi ini dari Tegal Karang Tumaritis. Ya karena kakak ngamanah segitu teganya. Ya kalau bukan kakak yang sayang Dawala siapa lagi? Ih kalau mau ngikutin anak. Jangan lagi sifatnya Waras Sutiragen tiba mau ngikutin si Udel. Waras Sutiragen gak mau balik lagi juga terserah. Dasaran perempuan mau bukan tiba Waras Sutiragen aja. Waduh ngabuk. Banyak perempuan yang lain kalau memang Waras Sutiragen gak nurut sama laki. Buat apaan kita berumah tangga kalau perempuan udah gak nurut sama laki? Bukan yang gak nurut sama kakak, tapi saya kesian sama anak. Kesian sama anak apa mau kesian sama laki? Ya sebenarnya mah sama, tapi kakak, tapi di lebay ini masih kesian pada si Dawala. Ikutin ge. Kalau bisa mah jangan tiba ngikutin aja bawain udah pakaian Sutiragen. Batas sekarang kalau memang Waras Sutiragen berani meninggalkan ini Tegal Karang Tumaritis, jangan injak sebelah kaki lagi di Tegal Karang Tumaritis. Sama perempuan kalau memang kira-kira kakak udah nggak mau ayo pulangin. Kamu pulangin. Aduh, ampun kakak. Ya baik kalau memang kakak nggak mau nganterin pulang sendirian kakak. Bungkusin pakaian bungkusin. Mentang-mentang cakep ada di Waras Sutiragen. Man, Romana beresin pakaian. Di hari dia pergi mas banyak perempuan yang lain. Kalau ada kesalahan saya maafkan. Bisa barang segini aja jodoh kita. Timbang kuali adukan dodol di kamar. Kasur pada robek di panggul. Kasur pada robek di panggul ini coba kapuk ya apa-apa. Gitu nyebut terserah. Dia balik lagi enggak ya terserah.
debongan masing-masing pada nurutin kemauan. Mulut temenan tiang jadi dawalan ngalagaring cepot langsung menuju ke lawan sari. Belum diceritakan sampai kita ceritakan sampai nyepati Rodra Sakti juga senopati Rodra Geni Jadapan Jakarta Bilo. Jakarta Bilo keluarkan seluruh ilmu penemuan Cipenganti sampai pemakin atau serahkan Dewi Endang Sari pada dirimu.
Suka hati
benar diri sampean teh mau ngadu kesaktian pada diri aku. Udah jangan banyak ngomong diri sampean. Kalau memang tujuanmu jadi pada adik aku Dewi Endang Sari sesuai peraturan, kalahkan dulu, nyatain jakat pemilu, nggak besok nggak lusa, sekarang juga bakal diputusin sampai. Gitunya memual jadi palang dada kalau emang ilmunya sedikit. Kalau melawan pakai tenaga maka teter diri aku, tapi aku punya ilmu ajian angin topan. Kekuatan angin topan boro-boro sifatnya jangka tebilu gunung. Kalau emang aku mau aku tiup kuat maur kayak saman berebut tumpeng sama si Parta sama si Agus ngikut. Pulung gak ngikut sebab udah habis. Nah, baik man, aku gak mau ngelamarin ngelamarin mau ngamalari ilmu angin topan dilihat. Kalau Dragoni meramalkan ajian angin topan yang nandang kumah peradak yang kumata kaji yang nandang kumah peradak yang kumata kaji ajian angin topan. Jangan dibilangin man si Bilungman. Ayo lo maju, lo pengen tahu kemampuan dari sampai.
lagi kali ya. Iya kali. Mengotek doang. Imam Buyang Ayu. Imam Utara. Anggut-anggutan yang kagak mencopot ya. Ke bawah apa kagak? Ayo. Memanas nggak kuat, nggak nyangka, kudu eleh, orang nggak sanggup panjang kepada bilang. Enak ya katanya ibu. Mudah-mudahan memang kopi buru-buru pergi. Biar buru-buru pergi sebab apa rasanya nyekek bener. Baru sebulan satu. Kriaan boleh, tetanggapan kagak. Udah kita kondangan mengerasok-rasok. Nabuhnya kagak. Cuman supaya COVID bisa pergi man, kalau bisa kita sebagai warga negara kita turutin aturan pemerintah ya man. Turutin 3M, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, memakai masker. Sebab dengan memakai masker kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Yang terakhir menjaga jarak. Boro-boro sama tetangga kalau bisa mengebingi juga semeter 2 meter, jangan dekat-dekat. Penting apa-apa. Yang buru-buru panggil itu si kopi. Yang menurut nanti kakaknya mau tahu. Hati-hati kak. Serahkan itu Dewi Damsari. Masa diri sampai ayo kalau merasa penasaran tahan kurang aja ayo.
belakang. Iya, bisa. Ipet tembak ya. Ya. Emang orang udah minggir ke gua lagi didorong terus. Ayo, Ben. Ayo, Londra Sakti kasih tahu kita. Datang merah tangan teman. Datang merah tangan teman. Sandra Salim Sumara. Jadi kayaknya ini tengah asik. Masih ada hubungan pada diri aku. Ya tentu yang namanya sembara mau saudara ke orang lain ke diterima pada diri aku. Jauh dari Tegal, Karang, Tumaritis, Kang Udel, Kang Garing, Kang Cepot nyampe di Lawang Sari. Tentu ada yang dituju, tentu ada yang dimaksud. Jadi saya ngomong kamu ya. Kenapa kamu yang namanya juga mau jadi nganten ada buku? Ya terima kasih ya Tuhan. Jadi sebenarnya begini, jauh dari Tegal Karang Tumaritis sampai ini di sini saya nyampe. Apa sebabnya saya nyampe? Sebab saya tuju. Makanya saya tuju, saya pengen nyampe. Saya masing-masing berhubung kecuali masak rebung setengah kali. Lu ngomong apa ya? Gak tahu. Kalau lah gitu, aduh. Ker seriusnya serius. Ker hereunya hereuy. Maneh mah seriusnya hereuy. Demi hereuy. Mundur. Kayak akan ngomong siapa cicing gula kabeh. Dia lagi ngomong. Kita kira bener. Ayeuna kieu abdi teh minta di hampura tebih ke dia teh mangga nyanggakeun. Umpami aya kalepatan yang benar atau ngomongin yang serius. Jadi begini, jauh saya dari Tegal Karang Tumaritis sampai ini di Lawang Sari, saya mau ngelamar. Cuma Karang mah gak bawa apa-apa, bagi ngelamar di utang. Umpama nanti lamaran saya diterima,
misalnya perempuan ada permintaan, Endang Sari ada permintaan, doa aja. Di samping permintaan, biasanya perempuan mah ada ke kudangnya. Kalau ingat ke kudang si Saman anaknya dulu waktu dilamar, emang kejadian waktu masih kecil, dia lagi ngupil, diomelin sama mamanya, akhirnya tuh nangis. Gak mau diem-diem, kata kapan yang Neng, ntar kalau lu ada milik jodoh dulu, gua kudangin upil. Makanya dia mau upil seroda, payah calon biasanya tuh nyari upil seroda. Hidung sama ini boleh. Buat asin. Oh jadi tujuan diri sampai jadi kemarin mau ngelamar. Yang namanya orang lama diterima, ya itulah alhamdulillah. Kagak diterima juga urun supaya ketahuan. Umpama ini mau diterima, pengen bulan dibetot. Pengen matahari dibetot. Jangan ketinggian, apalagi kalau ngomong. Yang namanya omongan ketinggian, aturan dia percaya jadi kagak. Tinggal matahari berbetot. Jadi begini kau Del, adabnya ini di Lawang Sari tinggal terima soal lamaran, tapi yang diterima adalah soal sembara. Hati lu Ren, sembara itu ngakalin ikan di kalena pakai bambu. Kita mau bebara itu yang dipakai perempuan. Kita mau berak itu yang kalau kita pegang palanya nyopot. Kita mau kurang itu yang kalau ditarik melarang. Kita mau khor. Aja. Macam-macam bener. Kolor itu yang ngegaruk baik. Jadi sembara teh kalau nggak salah perebutan. Apa kira-kira yang diperebutin jaga pemilu? Ya syukur kalau memilih sampai nanti. Perebutan Dewi Endang Sari diadakan tandingan atau perlawanan. Maksudnya perlawanan, siapa-siapa yang bisa mengalahkan jaka pemilu itu yang bakal jadi pada Dewi Endang Sari, di barat makan terima makan, di barat pakai terima pakai. Enak ini mah kawin sama perawan gak pakai modal, langsung jadi. Oh jadi oke mau menang, mau neleh mentok. Oh jadi Jakarta Pilu jadi palang dada ini kalau kata orang dulu mah. Iya. Kan ini tidak biarin saya duluan dah. Saya yang lawan. Umpama nanti saya yang lawan Jakarta Pilu, terus hadiahnya saya serahin sama kamu Del, boleh? Boleh. Kamu Del mundur dulu dah. Kamu Del kalau mau nyarap kali daging udah diangetin, biarin saya yang ribut. Ya kasih tahu tukang masak, bukan tiban daging aja, kalau bisa bihunnya ongkos. Jadi lu benar-benar mau ngebelain gua Reng, bela mati bela nyawa. Terima kasih Reng, namanya saudara empot. Tuh si Gareng habis segitunya bela sama gua. Bagian ntar umpama gua jadi sama Dewi Endang Sari, sekali mulu gua kasih duit. Nyari anak ngintip gini mah. Jangan lupa gawe kadek mana senala gareng asam ungguan. Ayah, kita bela mati bela nyawa di lemah ini kemarin ilmu diri sampai coba enggak coba kenapa?
perang sedingin diudu begitu. Ayo dawa sungguh-sungguh diri sampai rasa penasaran aku mau tahu kemampuan diri sampai. Ngadepin si Dawala teh bukannya tibang kemampuan Dawala aja pengaruhnya sudah dengkul rasa lemes tenaga rasa hilang apa bacaan ilmu kuat lupa. Waduh, apa kayak pabrik masa pabrik ini mah sependapat seketurunan. Cuma apa sama saudara aku kalau kejadian punya laki di bang Siude apa yang diharapin Siude nggak punya sepeda aja. Waduh, Rama Tokoh Beja Mantri tewas, Rama tewas segala ini Rama. Bagaimana ono ada yang udah bisa mengalahkan diri saya Rama? Ya kalah ya wis, mungkin wis anak jodohnya saudara sampean. Kita jadi palang dada nggak terjadi apa-apa juga kudu bersyukur menyembah Maha Kuasa. Sopo sing ngalahin diri sampean jaga tembilung. Ya kalau memang kalah pada yang lain sekali saya terima. Cuman ini yang bisa mengalahkan diri saya teh si Dawala dan gak mungkin Endang Sari kudu kawin pada si Dawala. Waduh. Cilok. Jadi yang bisa mengalahkan diri sampean dolo, yaitulah Rama. Kira-kira bagaimana menurut diri Rama kalau apa kejadian aku bebesanan sama Kokong Semor?
Ya apes-apesnya anak aku tibang punya laki si Jawolo. Ya bisa emang saya udah gak ada kekuatan ini ngelawan Dewi Endang saat ada yang ngelawan si Udel. Sekarang mah begini maju maning. Ya, tapi diri saya udah gak ada. Nanti dibantu sama Rama. Rama bakal masuk ke Garba Sukma, di Garba diri sampean. Rama yang bawa pengaruh, anak yang bawa tenaga. Jadi Rama teh bakal bersatu badan kekuatan pada diri kalau ya kalau memang begitu mas saya mau ngadepin si Dawala lagi Rama, ya tenang, pikiran biar tenang, tarik napas yang dalam-dalam. Rama bakal masuk ke Garba Sukma di rogo sampean. Mon somon aku bakal ngebela anak aku man. Togok Beja Mantri meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengarti jampe pamake. Menurut cerita Togok Beja Mantri masuk ke Garba Sukma di Garba Bang kata bilang bagaimana Rama udah masuk di Garba sampean. Ayo maju lagi lawan si Odol. Apaan Rama? Lawan si Odol. Udel kali Rama. Mang Mamang Assalamualaikum Mang, saya mantu Mang. Segala nyebut mantu diterima juga belum. Del, ayo maju lagi lawan diri aku, pengen tahu kemampuan diri sampean Dawala. Kalau kejadian di lembah ini aku nggak sanggup melawan diri sampean, aku bakal nyerah seumur umur pada diri sampean Dawala. Mana mamang kita? Duduk dulu Del, duduk dulu. Urilingan sisi orang cerita no heran cerita
Temilu mana baba togok apaan mana baba togok mertua si bangsat ya nggak sudi aku punya ipar diri sampean Rama togok juga nggak setuju punya mantu diri sampean lah bagaimana sih urusan jadi melengkek apaan itu melengkek nggak ngerti deh memang
Yang namanya urusan lengke mah kalau bahasa si Saman teh mengampul. Kejadian tadi katanya yang bisa ngalahin Jaka Tembilung itu yang jadi pada Dewi Endang Sari. Sekarang Jaka Tembilung udah keleh, Dewi Endang Sari bukan diserahin, malah maju lagi. Tadi aja gak ada kemajuan, apalagi sekarang. Tadi mungkin aku bisa kalah pada diri sampean sebab ilmu aku gak ke bawah semua. Tapi sekarang jangan lagi sifatnya kalahnya Jaka Tembilung pada si Udel Seri minta dikubur hidup-hidup. Wah nyombong ini memang. Lebah ini nih ada yang ipar dimatiin. Iya. Ya, tadi gua kasih hidup, dia malah balik lagi pengen lawan. Padahal tadinya kudunya alhamdulillah udah dikasih hidup. Jangan banyak ngomong diri sampean. Mau tahu kemampuan diri sampean di lebah ini, coba-coba tahan. Sialan udah keleh pakai maju lagi. Sayang bagaimana Kang Udel? Keleh kon karang nggak jadi ini mah gua upas apaan? Yang namanya orang kawin sama perawan mah katanya ngebelah duren. Busuk ini mah durennya reng. Ya bisa gimana, saya juga ngebela Kang Udel, berusaha sekuat tenaga. Sekarang mau begini aja reng, kita nyari guru yang bagus. Bis kita minta bantuan sama bapak, ya bapak bukannya nolong, malah kabarnya katanya emak jadi diusir. Lah ilang, auto aki-aki mabok kentut kali. Iya anak ada kemauan, anak ada kepengen bukan dibelain, anak malah diusir, bini diusir. Kata dia mah kali enak orang gak punya bini. Jangan nyepelein urusan orang perempuan reng, kalau bisa menyang udah berumah tangga biar pada akur. Biar pada bener boro-boro bini apa pagi bulanan pan kadang-kadang bini tibang nenangga gak ada tamu, nggak ada bini rasanya kita repot. Iblon kalau lapar coba kalau nggak ada bini siapa aja masakin. Jadi Kang Udel tujuannya akhirnya kita mau lari kemana kayak kita minta bantuan kemana kayak gue mau kalau nggak jadi sama Dewi Endang Sari bagian gue mau mendingan mati rek. Udah tuh jangan nangis, Kang Udel nangis yang gak ada yang sedih. Ya reng mana si cepot mah tadi udah balik
Ya cepot belum apa-apa udah balik duluan. Habis kata dia taruh balik bareng-bareng ke bayarannya udah kagak. Cepot mama saudara apa kayak gitu. Reng ikutin gua Reng, mudah-mudahan Reng kita ketemu sama guru, ketemu sama yang ngebelain kita. Lihat saudara mah begitu merasanya kita ngenas, rasanya kita kasihan. Jadi kasihan lihat si Udel man. Ya boro-boro sifatnya si Gareng aku juga ngenas lihat si Udel kayak gitu. Kalau bukan aku yang ngebela, kalau bukan aku yang ngebantu dawala siapa lagi man, sebab biasanya yang miskin jarang man yang nol. Ya makanya kata agama cari harta yang sebanyak-banyaknya, sebab kalau menurut si dawala maka katanya yang namanya orang miskin boro-boro sifatnya di akhirat di dunia udah diseksa. Dari apa sebab? Di dunia udah diseksa ada sebab kepengen apa-apa gak bakal terlaksana. Dawa, jangan lari ke arah barat atau timur, lari ke arah utara. Aku ada di sebelah utara, ini aku yang bakal membela diri sampean. Duduk dulu, duduk. Sampai ini Kang Del, udah siapa? Gue belum nanya apa-apa. Biarin sih yang nanya, jangan lu yang nanya dah, lu mau ngomongin ke tapi bener. Aturan kita ada teman gara-gara omongan kagak bener jadi musuh kita. Ya udah orang mau ngomong kudu kagak boleh. Ku pelit-pelitnya saudara, boro-boro minjem duit tapi ngomongnya nggak boleh. Bukan soal ke situ, Rek. Ngomongnya lu rada ngaco. Siapa ini? Aku Bang Sukmajati. Siapa? Bang Sukmajati. Dawala, buset. Kenal lo sama gua? Iya siapanya gak kenal sama Dawala, asalnya lagunya banyak, kemampuannya gak ada juga si Udel busut. Ngajakin berantem memang orang lagi pusing. Sekalinya ngomong nyelekit ke hati juga kepikiran emosi jangan diturutin Dawala. Yang namanya hidup di alam dunia, kalau kita banyak nurutin hawa nafsu, nurutin emosi, aturan ketemu tenang jadi nggak tenang. Aturan kita ketemu sama pembela jadi nggak ketemu sama pembela, gara-gara apa? Gara-gara nurutin hawa nafsu. Bukannya Dawala aja yang namanya nafsu mah banyak yang usaha lagi lancar, gara-gara nurutin hawa nafsu kuat habis ke modal-modal. Gara-gara nurutin hawa nafsu rumah tangga lagi rumah tangga lagi tentram, gara-gara nurutin hawa nafsu kuat berantakan, kuat anak jadi sengsara. Bisa dibilang jadi sengsara ya gara-gara nurutin hawa nafsu. Ya gara-garanya mah biasanya rumah tangga mah kalau berantakan orang ketiga, plaktor, kondensor, kalkulator, plakor kali iya. Siapa ini? Kaulah Bang Sukmajati Dawala. Aku terasa kesian pada diri sampean. Kalau aku bukan aku yang nolongin diri sampean, siapa lagi? Kalau kata gue mah jangan dah. Bukan apa-apa taruh lu nolongin gue nggak bisa ngasih upah apa-apa.
Ada Kang Udel apa piaraan Kang Udel entok lagi ngerem. Tibang entok ngerem dia mual mau bukan apa-apa pan entok mah kalau lagi ngerem begitu ngeluarin ya prot. Mana sengarong kok. Ya aku nggak minta upah pada diri sampean. Aku ikhlas ngebela diri sampean tanpa pamrih dawala. Serius ini serius. Ya buat apa aku nggak serius aku ngadep pada diri sampean. Sekarang mau begini aja dah. Kalau emang di situ bisa nolongin diri saya, ntar saya kawinin sama emak saya. Itu memangnya orang tua sampean kabar-kabarnya maka katanya emak udah pergi bawa gembolan ya atau emak katanya sekarang udah nongkrong di perapatan Cipendawa dagang kue pancong apa aja sih gareng mudah. Jadi benar ini mau ngebela ya aku yang bakal ngebela diri sampean dawala mundur aku yang bakal nolong diri sampean. Terima kasih itu sebelumnya. Jadi ini mengubahannya ngebelah duren bagian duren tengah gitu. Bagian tipis yang penting meduren mana jakat tembilung nih aku sukma jatinya akan membela si dawala. Sekarang kita ikutin ayat. Man, si Udel udah balik lagi aja ngajak teman lagi man. Jakarta Bilung bagusnya mesrain aja Endang Sari sama gua kalau nggak jadi ini keadaan Lawang Sari gua acak-acak. Mana bang Jakarta Bilung nih Jakarta Bilung. Tadi gue boleh nggak ada kekuatan lawan lo nih sekarang adanya ngebelain gue nih jagoan gue nih Bang Sukmajati.
bodong-bodong ente kamu cari bodong dina kursi dah ente mangkat payung ajak kau mah bodong aku sampai gaji barusan wajah sememeh orang papisan orang sesunan orang pedemente namanya Jaka Tembilung. Nggak salah coy, gue mau udah berantem, malah mau udah 2 kali berantem. Pertama dia nyengkeleh, belakangan gue nyengkeleh. Siapa sampean? Aku Bang Sukmajati, ini jagoan gue nih. Kalau emang lu jago, lu banyak ilmu, banyak pengebisa, adepin jagoan gua, calon bapak gua. Sebab dia bahannya kawin mama gua. Semar mah udah gak gua aku. Dia mau udah bukan bapak gua lagi, udah putus. Berarti nyampe lebaran doang gua mah punya bapak Semar. Belakangan mah enggak, bagian dasar udah lebaran ini. Udah minta maaf. Ya mundur dulu dawala, jangan nyebut dawala apa-apaan, bahannya anak. Maksud diri sampean apa kek? Ntar saya nyebut ayah Sukmajati. Jadi macem-macem diri sampean. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengarti jampe pemakai diri sampean. Jangan sombong Sukmajati, bukannya tibang sombong dibuktiin. Hajar jadi hajar.
bukannya kalah dawala. Aku kepengen diri sampean ngebuktiin sebenarnya siapa yang ngebela Jaka Tembilung. Emang ada? Liatin aja, pengen tahu. Mana dawala? Jangan lari diri sampai nih. Gua ada di sini nih, gua tungguin lu perapatan. Jangan bela sebela-belanya, jangan tulung setulung-tulungnya. Ya udah, kalian ngerasa nggak mampu mundur, kalian emang bukan jodohnya dawala pada adik aku Dewi Endang Sari. Ya terus terang aja Jaka Tembilung, buat diri aku mah lebih baik gugur di medan tempur daripada aku mundur ngelawan diri sampean. Itu bisa mundur begitu? Jangan cuma Jaka Tembilung yang ngebelain diri sampean, juga jangan tiba ngumpet di dalam. Ayo keluar. Apaan? Jangan pakai apaan-apaan. Emang adanya masukin dia tuh? Iya tenang dawala. Busut pantes ada kemajuan kesurupan. Siapa emang kira-kira juga kan, liatin aja nanti. Iya, aku gak bakal keluar dari garbak Jaka Tembilung. Apa kudu aku paksa diri sampean supaya jadi keluar? Hah? Togok beja mantri, keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengarti jampe pamakai diri sampean. Waduh, ampun. Busut apa sih ampun? Ampun kalian. Ora songko. Lah itu songko siapa? Bukan songko yang aku pakai. Iki yang ada di hadapan diri aku teh, makanya aku bilang ora songko, Kakang Semor. Ampora Kakang Semor. Biar katanya Jawa ke Semar sama Semar tolol. Nah, mentang-mentang Jawa Semar jadi Semor. Lah iya, tadi nyebut Saman Somon. Pantes orang banyak yang gak ngerti. Ampun. Ya emang udah jodoh anak kita si odol. Tuh, coba itu. Ya selain dari Setojo ora ada lagi. Nyai Endang Sari iki jodoh sampean si odol. Atau daripada odol mending sabun mandi. Si Udel. Aduh, ampun Rama, mana Kakang Udel ini ada di hadapan diri sampean. Nyai, Kakang kemana jadi 2 minggu nggak datang. Lagi bisnis. Iya, urusan ini yang 2 hektar kalau tembus langsung kita bangun. Bisnis apaan Kakang? Bisnis kuburan. Nggak jadi soal, yang penting tanahnya ada. Adanya ini mau ditembus ke Pemda udah setuju. Sama satu lagi Kakang yang kira-kira untungnya gede, bisnis tekek. Ya, ada tekek hampir sekilo ini Nyai. Mana Kakang? Nanti ada kalau kita udah jadi dah.
Nyai pen kesukaan nyai motor Vespa. Jadi pengen Vespa. Mengatuk kakak. Sekarang mau begini kakang teh udah nyarap apa belum? Kon belum. Enti dagingnya saya angetin. Kakang doyan daging enggak? Gak doyan daging sapi. Ini mah daging curut. Kalan bener. Anak muda zaman sekarang mah kalau udah bercanda gak ngurus ada orang tua iman. Udah gak ada malu-malunya itu udel bari kongko tangan bari kemana aja. Orang tua zaman dulu menglancong ya nggak pada saling adep-adep. Jang rupanya hiburan kita sampai di sini Jang. Kita minta dihampura karena waktu menunjukkan pukul 4:30. Cerita sampai di sini berkah selamat Saibul Hajat, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami cukupkan sampai di sini. Asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari. Billahi taufiq wal hidayah. Tutup lawang sigotakan. Pulang emang apa? Iya, oke. Makasih ya. Makasih udah ditungguin, men. Mau antarin, men. Besok mah ya cerah ya. Nggak apa-apa Kasih ngurusin coba ya Marmani. Ayo. Ini yang apa? Ini apa nih?
Matiin ya. Gojek belum dimatiin. Streaming kelamaan ini belum dimatiin.